Pilihan ketua OSIS dan MPK untuk nanti, Pak. Pertanyaan pertama, kapan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS akan dilakukan, Pak? Sekarang lagi dalam tahap seleksi yang dilakukan oleh angkatan 2022-2023 atau masa bakti angkatan 32. Rencananya kurang lebih pada bulan Oktober, awal Oktober nanti akan dilakukan reorganisasi pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. Pertanyaan yang kedua, adakah kriteria yang harus diperhatikan untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS? Pasti. OSIS, ketua OSIS dan MPK itu adalah satu jabatan yang strategis. Harus ada kriteria khusus yang jelas, harus rajin, harus terampil, harus berani, bertanggung jawab, jujur, amanah, ya, karena memimpin OSIS itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi tidak sulit juga asal bisa membangun kerjasama antara satu dengan yang lain. Syarat khusus pasti ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara pemilihan ketua OSIS akan dilakukan? Dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan konsep profil pelajar Pancasila terkait dengan pola dilaksanakan secara demokratis, ya. Jadi nanti seluruh warga SMA Negeri 8 Jakarta memiliki satu suara dilaksanakan, dipilih semacam pemilihan kepala daerah maupun presiden. Setiap siswa, guru, TU, semuanya nanti punya hak pilih untuk memilih calon atau ketua OSIS dan ketua MPK. Yang selanjutnya, menurut Bapak, siapakah paslon yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS berikutnya? Itu sudah ada di dalam panitia. Jadi sampai hari ini Bapak selaku pembina untuk memberikan rasa keadilan dan kebebasan mereka yang menjadi panitia untuk menyeleksi, untuk nama belum bisa disebutkan kalau memang hari dan tanggalnya belum bisa dipastikan, biar independen. Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pengen jadi ketua OSIS? Pengen, Pak. Pengen di OSIS? Pengen. Gabung bersama OSIS MPK keren. Selamat siang kepada Tio. Sebelum saya ingin meminta waktunya sedikit, ya, sekiranya Tio memberikan waktu untuk menjawab sedikit wawancara dari kami mengenai suara demokrasi. Pertanyaan pertama, bagaimana reaksimu dalam menyikapi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pemilihan? Reaksi pertama yang akan saya berikan adalah adanya seperti dua hal, karena untuk orang-orang yang tidak ikut serta dalam pemilihan biasanya terjadi karena adanya pengaruh dari teman-teman sekitarnya yang mungkin dalam keadaan bercanda atau dalam hal-hal lainnya yang memutuskan untuk tidak ikut dalam pemilihan ataupun ingin mengacaukan ada orang itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah ada paksaan atau tekanan dari teman tertentu dalam memilih kandidat calon ketua OSIS? Nah, maksudnya ini yang ditanyakan adalah untuk saya secara pribadi dalam proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK yang baru tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi ini memang murni dari pilihan saya dan tidak adanya pengaruh-pengaruh dari orang lain yang memaksa saya untuk memilih salah satu kandidat tertentu. pertanyaan yang ketiga, bagaimana harapanmu supaya pemilihan berjalan secara lancar dan demokratis? Harapan saya sih untuk dapat berlancarnya ataupun berlangsung secara tertib dan demokratis adalah dengan memberikan beberapa pemahaman kepada para siswa, bisa melalui guru atau orang lain tentang seberapa pentingnya
belajar demokratis dan bagaimana cara harus bersikap dan mengikuti seluruh kegiatan baik itu pemilihannya maupun tidak. Pertanyaan yang keempat, menurutmu apa konsekuensi yang sebaiknya diterapkan terhadap orang yang tidak mengikuti pemilihan secara demokratis? Konsekuensinya ini bisa berupa hukuman ataupun sekedar himbauan aja. Namun jika semisal pelanggarannya berat, seperti ketika ada salah seorang anak yang tidak mengikuti pemilihan ini dan kemudian dia mengajak teman-teman lainnya untuk tidak ikut serta, menurut saya itu harus dihimbau ataupun diberi hukuman dengan begitu serius, karena jangan sampai oleh karena ulah satu orang yang. Saya Cinantiana Tia Putri dari kelas 3. Di sini saya mau menanyakan proyek soal demokrasi dari kelompok saya. Bagaimana reaksimu dalam menyikapi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pemilihan? Jelas prihatin banget ya, karena kurang banget pengetahuan siswa tentang pentingnya kayak suara demokrasi gitu. Jadi prihatin banget. Apakah ada paksaan atau tekanan dari oknum tertentu dalam memilih kandidat calon ketua OSIS atau MPK? Jelas gak ada dong, karena nggak boleh, kita harus jujur. Bagaimana harapanmu supaya pemilihan berjalan secara lancar dan demokratis? Pertama kita harus tahu ya siapa yang mau kita pilih, terus kita juga mematuhi peraturan-peraturan pemilihan gitu. Menurutmu apa konsekuensi yang sebaiknya diterapkan terhadap orang yang tidak mengikuti pemilihan secara demokrasi? Mungkin kita adain problem solving. Solving itu ya dari guru-guru kayak dikasih penjelasan gitu loh, pengertian kayak suara demokrasi itu apa. Ada tidak masukan yang bisa diberikan pada pemilihan ketua OSIS kali ini? Ada. Buat yang milih tuh biar lebih yakin gitu loh sama pilihannya, jangan suka ikut-ikutan temennya gitu. Jadi udah tahu pilihan dari awalnya itu apa. Terima kasih Luis.